Ada sesuatu dhamma dari Guru Agung Buddha yang berkenaan dengan berkah utama juga yang tadi saya sebutkan, bahwa menyokong, membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh adalah berkah utama. Bukan hanya di situ saja, tetapi kita mungkin sudah mengetahui berbagai bante, berbagai biku, atasilani, samanera yang telah menyampaikan tentang sutta, yaitu Sigalowada Sutta. Di sana ada kewajiban-kewajiban anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak, yang di dalam Imlek juga dilakukan seperti yang ada di Sigalowada Sutta itu. Kemudian di Manggala Sutta yang tadi saya sebutkan juga memiliki makna Imlek berkaitan dengan dua sutta itu. Imlek ini adalah musim, pergantian musim. Kemudian di orang Cina dulu mengatakan bahwa hari ini adalah tahun baru Cina, yang dimana nantinya semua keluarga berkumpul di satu tempat, yaitu biasanya di tempat di mana yang paling tua. Semisal kakek nenek kita masih ada, kemudian anak-anaknya masih ada, kemudian memiliki cucu, yaitu kita sebagai anak dari orang tua kita juga mengunjungi nenek kakek kita. Kemudian di sana setelah mengunjungi kakek nenek, di sana biasanya melakukan mengucapkan pertama kali, yaitu Kyonghi atau Gongsi Pacai. Setelah dilakukan seperti itu, biasanya kita bernamaskara ketiga kali kepada beliau yang patut dihormati, yaitu yang pertama orang tua kita. Mungkin bangun pagi, dari bangun pagi kita siap-siap mandi, terus menyiapkan tempat duduk dua untuk ayah dan ibu kita. Kemudian dari kakak yang paling tua, terus berikutnya dengan anak-anak sampai yang paling terakhir bernamaskara, kemudian mengatakan, yaitu meminta maaf apapun kesalahan yang pernah dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua. Setelah itu orang tua pun juga mengatakan permintaan maaf kepada anak-anaknya. Setelah meminta maaf kedua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan wejangan dan pengharapan baik dari orang tua kepada anak. Biasanya seperti itu ketika Imlek. Entah itu harapan-harapan yang baik seperti, ya semoga anak saya tambah usia, tambah bijaksana, tambah sukses. Jika anaknya itu memiliki pekerjaan, atau tambah pinter kalau misalnya anaknya masih bersekolah, atau semoga cepat lulus, cepat diterima di pekerjaan, semisal yang belum memiliki pekerjaan. Apapun itu pengharapan baik dari orang tua biasanya diucapkan setelah permintaan maaf kepada anak meminta maaf kepada orang tua. Itu
kemudian diberikan wejangan dan pengharapan baik dari orang tua kepada anak. Di mana di dalam Sigala Wadasuta ada seorang pemuda yang menyembah atau menghormat di keenam arah. Kemudian sang Buddha bertanya, kenapa pemuda ini menyembah atau menghormat keenam arah? Terus karena menghormati atau menjaga pesan terakhir dari orang tua, yaitu akan melakukan menyembah di enam arah. Nah, kemudian sang Buddha menjabarkan bahwa menghormat ke enam arah ini memiliki arti, yaitu yang salah satunya menghormat seperti arah timur, yaitu diibaratkan seperti orang tua, seorang anak menghormat kepada orang tua, diibaratkan seperti arah timur, yaitu yang pertama, dahulu aku dirawat oleh mereka, sekarang aku akan merawat mereka. Jadi orang tua kita dari kandungan sudah merawat kita, terus kemudian setelah dilahirkan kita juga dirawat oleh orang tua kita, sehingga sampai bersekolah hingga lulus, hingga sarjana, kemudian bekerja, kita masih dirawat oleh orang tua kita. Nah, ketika itu kita mengetahui bahwa sungguh mulia, sungguh besar kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Maka hendaknya kewajiban ini perlu kita lakukan, perlu kita ketahui, perlu kita praktekkan, yaitu ketika orang tua merawat kita, sebaliknya kita harus merawat orang tua kita, bukan dengan alat pemukul, bukan dengan mencela orang tua, bukan tidak menghormati orang tua, bukan dengan membohongi orang tua, bukan dengan berkata kasar kepada orang tua, tetapi membalas kebaikan orang tua, yaitu mungkin kita menjaga orang tua dari bahaya-bahaya yang menjadikan orang tua ini bahaya, atau merawat orang tua ketika orang tua ini sakit, bisa mungkin dipijat atau dikeroki atau bahkan dibawa ke rumah sakit, kemudian kita biayai orang tua kita di dalam rumah sakit itu, sehingga orang tua kita merasakan kebaikan dari kita juga. Yang dulunya ketika orang tua merawat anak, nah kemudian ketika orang tua ini sakit, nah kita rawat juga seperti dahulu kala ia dirawat. Kemudian ada juga kewajiban yang berikutnya, yaitu aku akan memikul beban kewajiban mereka, yang artinya adalah orang tua mungkin sakit tiba-tiba, yang tidak bisa membiayai adik-adiknya, membiayai anak-anaknya. Nah, mungkin kakak yang paling tua sudah kerja, nah, kemudian kakak yang paling tua ini akan membalas budi orang tua ketika orang tua ini sakit, kemudian uang yang dia dapat dari hasil kerja, nah, untuk menafkahi keluarganya, kepada orang tua yang sakit dibawa ke rumah sakit, kemudian orang tua perempuan yaitu ibu kita berikan uang yang pantas untuk makan sehari-hari, kemudian dibantu juga dengan adik-adik kita mungkin masih kecil, masih bersekolah, bahkan kuliah. Kita sebagai anak yang tua yang sudah bekerja, nah, ketika orang tua ini sakit tidak bisa bekerja lagi, maka
kita berhak dan memiliki kewajiban untuk membiayai orang tua kita, keluarga kita. Kemudian aku akan mempertahankan keturunan dan tradisi. Jadi mempertahankan keturunan yaitu mungkin bisa menikah, kemudian mempertahankan tradisi yaitu seperti Imlek ini. Mempertahankan tradisi yaitu ketika walaupun kita jauh di sana, kerja di luar kota atau bahkan di luar negeri, nah ketika Imlek diusahakan untuk datang ke rumah untuk berkumpul kembali dengan keluarga, kemudian bernamaskara, kemudian nanti minta wejangan kepada orang tua ini dan itu, terus minta doa restu kepada orang tua. Nah, setelah itu biasanya melakukan makan-makan bareng dengan keluarga. Nah, atau bahkan bisa juga mempertahankan tradisi Imlek ini ketika kondisi seperti ini kita tidak bisa keluar dengan seenaknya, yaitu kita harus harus mematuhi protokol-protokol kesehatan. Mungkin juga pesawat yang kita pesan menjadi batal dikarenakan naik kembali yaitu COVID, yang mungkin di daerah situ naik banyak sekali yang terkena COVID. Nah, sehingga pesawat penerbangan kita untuk pulang ke rumah dibatalkan, kemudian kita tidak bisa pulang. Nah, kita bisa mempertahankan tradisi ini dengan via online, yaitu mungkin lewat WA, video call, atau apapun medianya. Nah, bisa dilakukan untuk mempertahankan tradisi ini. Kemudian aku akan menjadikan diriku pantas menerima warisan. Jadi sebagai anak akan mewarisi apapun yang orang tua kita miliki. Seperti mungkin orang tua kita memiliki harta yaitu rumah. Orang tua tidak akan bisa memegang rumah itu selama-lamanya, tetapi orang tua ini akan juga meninggal. Nah, ketika meninggal biasanya mewariskan harta kekayaannya kepada anaknya. Nah, entah itu rumah, entah orang tua memiliki sebidang tanah, lahan, nah, bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Mungkin anaknya satu-satunya bisa diwariskan kepada anaknya. Kemudian aku akan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan upacara agama setelah mereka meninggal dunia. Jadi anak memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan baik di kehidupan sehari-harinya. Karena apa? Karena ketika anak ini memiliki perbuatan buruk, yang akan dikenal duluan adalah orang tua. Orang tua siapa sih anaknya bisa seperti ini? Apakah si orang tua tidak bisa mendidik anak yang ini gitu. Jadi nama orang tua menjadi tercemar ketika melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, kemudian ketika orang tua kita meninggal dunia, kewajiban kita adalah melakukan upacara-upacara, yaitu seperti patidhana, melimpahkan jasa-jasa kebajikan kepada mendiang, kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ini adalah kewajiban kita. Nah, mungkin dari beberapa upasaka dan upasika telah melakukannya, baik di rumah mengundang bante, ataupun bahkan di wihara memanggil bante juga untuk memimpin upacara patidhana itu. Kemudian ada juga
kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu mereka mencegahnya berbuat jahat. Jadi orang tua memiliki kewajiban untuk melarang atau mencegah anaknya berbuat jahat. Mungkin orang tuanya tahu ketika anaknya ini mencuri uang orang tuanya sendiri. Nah, ketika itu orang tua akan marah, kemudian memberikan satu nasihat kepada anaknya bahwa ini adalah perbuatan buruk dan jangan sampai dilakukan kembali, sehingga anak ini dapat mengerti, dapat menghindari, dapat mencegah di kemudian hari dalam berbuat buruk atau berbuat jahat. Kemudian yang kedua, mendorong anak kita berbuat baik. Nah, ketika orang tua memiliki kewajiban untuk mendorong terus anaknya berbuat baik, bukan mendorong anaknya berbuat jahat. Nah, ketika semisal anaknya ini memiliki satu hal yang ingin dilakukan, seperti berdana makan kepada para bante, samanera atau tasilani di wihara, atau menginginkan untuk berdana kepada orang-orang yang tidak mampu di jalan-jalan, atau bahkan ingin melakukan perbuatan baik, yaitu berdana kepada panti asuhan. Nah, ketika itu orang tua menanyai, apakah kamu memiliki dana yang cukup? Nah, ketika si anak ini bilang ke orang tua, menjawab, oh saya memiliki dana sekian. Kemudian orang tua bisa menambahkan dana tersebut kepada anaknya. Nah, ini dana bisa dipakai untuk menambah kebajikan yang akan dilakukan anaknya ini. Jadi mendorong anaknya untuk berbuat baik. Kemudian memberikannya pengetahuan-pengetahuan atau mewariskan pengetahuan-pengetahuan yang ia miliki, yaitu misal orang tuanya memiliki profesi atau kemampuan, keterampilan di dalam bidang komputer. Nah, kemudian orang tua ini memberikan pengetahuan, begini loh cara menghidupkan komputer, begini loh cara membuka atau mengetik Microsoft Word, begini loh cara membuka internet. Nah, kemudian diajarkan semua apa yang dimiliki orang tua. Jadi mewariskan pengetahuannya kepada anak. Nah, pengetahuan ini juga sangat penting sekali bagi orang tua mengajarkan kepada anak, karena pengetahuan, ketika seseorang tanpa pengetahuan, maka orang tersebut akan menjadi bodoh, akan menjadi kehilangan arah atau tersesat, yaitu bisa memiliki kecemasan dan kekhawatiran. Bagaimana ya saya harus memilih ini? Bagaimana ya saya harus melakukan seperti ini? Di pengetahuan ini perlu diberikan kepada anak. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mencarikan pasangan atau istri yang pantas baginya dan pada waktu yang tepat. Nah, mencarikan pasangan istri yang pantas baginya. Jadi orang tua memperkenalkan mungkin anak temannya. Nah, ketika ketemu dengan temannya, kemudian bertanya-tanya apakah memiliki anak. Nah, oh,
teman kita juga memiliki anak perempuan, gadis, nah, kemudian bisa dikenalkan dengan anaknya kita. Sehingga setelah berkenalan, nah mungkin bisa terjadi yang namanya kecocokan atau bahkan dijodohkan, mungkin seperti dulu dari teman berkenalan, kemudian setelah dewasa memperkenalkan anaknya, memperjodohkan anaknya, nah sehingga memiliki keharmonisan di kehidupan yang akan datang. Kemudian kewajiban yang berikutnya yaitu pada waktu yang tepat mereka menyerahkan warisan mereka kepadanya. Jadi memiliki waktu yang tepat. Kapan ini waktu yang tepat untuk mewariskan seluruh harta kekayaan orang tua yang mereka miliki kepada anaknya. Mungkin bisa juga menulis surat wasiat kepada anaknya untuk diserahkan harta kekayaan, dibagi-bagi, mungkin anaknya ada 5, dibagi-bagi 5, biasanya dibagi-bagi dengan adil. Nah, inilah kewajiban anak kepada orang tua dan kewajiban orang tua kepada anak, sehingga ketika ini dijalankan maka akan membawa berkah utama, yaitu seperti yang awal dijelaskan bahwa ketika kita berkumpul terus dengan keluarga, mungkin keseharian memiliki kesalahan baik disengaja maupun yang tidak disengaja, nah kemudian memiliki renggang hubungan antara anak dengan orang tua. Tetapi ketika Imlek ini adalah hari di mana kita menunggu-nunggu, yaitu untuk meminta maaf, karena beberapa anak atau beberapa orang tua malu untuk mengatakan maaf kepada orang tua, mengatakan maaf kepada anaknya sendiri. Nah, jadi momen Imlek ini biasanya ditunggu-tunggu oleh kita untuk memperbaiki kembali hubungan yang dulu renggang menjadi erat lagi, menjadi bersatu lagi. Nah, kemudian ketika hubungan bersatu lagi, hubungan menjadi erat lagi, maka ini adalah berkah utama. Nah, di situ juga